Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nuria Kuncoro Wijayanti, NIM 2019-008-273 dari kelas 4 A7 Manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang mengelola sistem global. Untuk materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu mengenai portofolio sistem informasi internasional, yang kedua mengenai tantangan mengembangkan sistem internasional, dan yang ketiga yaitu isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional dan isu utama sistem global. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama mengenai portofolio sistem informasi internasional, yang diawali dengan pertumbuhan sistem informasi. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sistem informasi. Yang pertama yaitu mengenai pengembangan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi ini terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu ada lingkungan global. Lingkungan global sendiri ada 2 faktor, antara penggerak dan tantangan dalam bisnis. Untuk penggerak bisnis ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor budaya umum dan faktor budaya khusus. Untuk faktor budaya umum ini meliputi teknologi transportasi dan komunikasi global. Yang kedua, perkembangan dari budaya global. Yang ketiga, munculnya norma sosial global. Dan yang keempat, stabilitas politik. Dan yang terakhir, dasar ilmu pengetahuan global. Sedangkan dari faktor bisnis khusus itu meliputi pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan yang terakhir skala ekonomi global. Untuk tantangan bisnis sendiri ada 2, yaitu ada umum dan khusus. Untuk umum sendiri ada partikularisme budaya dan ekspektasi sosial dan undang-undang politik. Sedangkan untuk khusus itu meliputi standar, reliabilitas, kecepatan, personil, dan untuk yang terakhir yaitu paling mutakhir. Ini timbul karena ada beberapa kesulitan dalam membangun arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain adanya perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem unit. Yang selanjutnya yaitu mengenai mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 pokok yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk meraih posisi global. Yang pertama yaitu ada strategi global dan organisasi bisnis. Di sini strategi global sendiri ada 4, yaitu eksportir domestik, multinasional, perwaralaba, dan lintas negara. Dari keempat tersebut strategi itu memiliki ciri masing-masing. Khusus yang pertama yaitu mengenai strategi eksportir domestik ini memiliki ciri terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Yang kedua, mengenai strategi multinasional ini lebih memusatkan manajemen keuangan dan pengendaliannya di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenai perwaralabaan. Ini lebih condong menggabungkan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Dan yang terakhir yaitu mengenai strategi lintas negara. Ini hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional dan lebih mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul. Yang kedua yaitu faktor pendorong aplikasi bisnis global. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama mengenai pelanggan global, dan kedua mengenai produk global. Pelanggan global sendiri
teknologi informasi global lebih dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Yang kedua, mengenai produk global. Produknya sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. Teknologi informasi global ini dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Yang ketiga, mengenai sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang dimaksud dengan sistem sendiri adalah aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis, strategi pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan sehingga sistem terdesentralisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai mengelola sistem global. Dalam mengelola ini ada 3 tahapan. Yang pertama mengenai skenario umum atau disorganisasi skala global. Ini tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama, menyepakati kebutuhan penggunaan bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, mengkoordinasikan peluncuran perangkat lunak, dan yang terakhir mendorong pengguna lokal untuk mendukung. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi sistem global. Jadi peran sistem inti ini dapat membantu mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting dalam organisasi. Ada beberapa langkah-langkah dalam strategi sistem global. Yang pertama yaitu mengenai mendefinisikan proses bisnis inti. Cara mendefinisikannya yaitu melakukan analisis proses bisnisnya, lalu mengidentifikasi pusat keunggulan bagi proses bisnis. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mengenai mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah kedua ini adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem inti sebagai benar-benar lintas negara. Dengan kita mendefinisikan proses bisnis inti ini, kita akan mulai melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Yang ketiga yaitu mengenai memilih pendekatan. Pendekatan ini berupa bertahap, rancangan keseluruhan, dan evolusioner. Langkah ini memilih pendekatannya, hindarilah pendekatan yang bersifat gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasibilitas. Yang terakhir yaitu mengenai jelaskan manfaatnya. Dari awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh dan juga untuk unit-unitnya, karena setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran kontribusi keseluruhan dan sistem global yang berada di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu solusi manajemen atau implementasinya, yaitu menyepakati kebutuhan penggunaan bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasi perlisanan perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu mendorong penggunaan lokal dan mendukung sistem global. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan mengembangkan sistem internasional. Tantangan sendiri dalam bisnis ini ada 2, sudah tadi dibahas sedikit. Yang pertama secara umum yaitu mengenai partikularisme budaya. Ini meliputi regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua yaitu mengenai ekspektasi sosial. Ini meliputi ekspektasi merek, jam kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengenai undang-undang politik. Ini lebih pada condong ke peraturan mengenai data lintas batas dan peristiwa peraturan komersial. Yang
kedua mengenai strategi tantangan khusus, yaitu pada meliputi standar sendiri, yaitu pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas, yaitu jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Dan yang ketiga, kecepatan ini yaitu kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Yang terakhir mengenai personil, ini langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Next, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional dan isu utama sistem global. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Ini ada 3, yaitu platform komunitas dan integrasi sistem. Terus yang kedua konektivitas, dan yang terakhir yaitu mengenai perangkat lunak. Untuk yang platform sendiri, ini berarti tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari operasi yang satu ke yang lainnya, lalu menunjukkan aplikasi software khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu mengenai konektivitas sendiri, adalah kemampuan untuk mengembangkan sistem dari dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tapi dengan kemampuan transmisi suara dan data dan gambar. Yang terakhir yaitu penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisinya dari data. Materi dari awal tadi saya ambil dari buku ini. Sumber saya dari buku Manajemen Informasi Sistem karya Kenneth Louden dan James P. Louden. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.